Kisah lain dari para alumni ini pun diberikan kepada kami. Jika Pondok Pesantren Al Zaitun, di mana tempat dirinya mengenyam pendidikan selama 6 tahun, melihat kalau di dalam pondok pesantren tersebut sebenarnya sudah ada orang-orang yang terpapar dengan NII KW9. Namun bagaimana sebenarnya jika indikator Pondok Pesantren Al Zaitun dijadikan wadah NII KW9? Dengan selama di Al Zaitun, setelah di Al Zaitun, tepatnya, ini boleh diceritakan lebih lanjut, Mas, mungkin dari awal seperti apa berkaitan dengan Ali, ya Mas ya? Kalau saya sih sama juga, kita dulu saya tuh juga masih kecil, nggak ngerti apa-apa, ya nggak punya landasan akhirnya. Sama dengan sebetulnya tuh sepekan sebelum lulus itu ada yang namanya irsyad atau pembekalan di masyarakat. Itu untuk semua santri? Semua santri. Wajib ya? Wajib. Oke. Tuh. Nah terus, materinya itu kalau kayak teman saya yang dari Kalimantan ini, ya itu normal-normal aja, memang menceritakan tentang ilmu Islam kayak gitu, yang tentang akar, batang, daun dan buah kayak gitu. Dan itu nggak ada doktrin apa-apa, nggak ada ajakan apapun, ya itu normalnya, ibaratnya tuh kami ini adalah buah dari pendidikannya Al Zaitun kayak gitu. Kalau saya masuk kategori yang tidak serius mendengarkan ya. Kalau menjadi serius mendengarkan, tentu dia akan lebih mudah memahami. Oh, dia punya titik dots-nya itu connect gitu ya. Jadi kalau titik dots-nya itu nyambung ya ternyata ini. Karena banyaknya yang namanya doktrin itu tidak akan menyerang secara paparan ya. Paparan itu kan sifatnya outside in ya, bukan inside out. Tapi ketika seseorang mendengarkan, fundamentalnya ada pemahaman, dia pasti akan, oh iya, saya punya pemahaman sekian, ternyata nyambung. Jadi yang diharapkan dari mereka, sebagian banyak tembakan, misalnya kita menembak sesuatu, tentu kriteria seseorang yang kita tembak itu jelas, itu ya, personanya seperti itu kan, harus seperti ini, seperti itu, dan itu lebih mudah untuk mengikuti seperti itu. Kan sebelumnya juga sempat diceritakan ya bahwa meskipun tidak lama, sempat ada ajaran-ajaran tertentu. Ada iseng-iseng aja, pernah. Di tahun lulus 2 bulan setelah lulus. Itu sadarnya kalau bukan seharusnya saya ikuti, itu gimana ya? Saya ikut juga karena nggak enak aja, bukan karena yakin atau apa gitu, karena nggak enak aja. Saya anggap kayak orang tua, ya udah gitu aja, ya gitu. Banyak nggak sih yang mengalami hal yang sama? Kalau dari alumni itu nggak banyak. Nggak ada, ini juga cerita yang kasus yang sama itu paling nggak nyampe 10 orang. Jadi irsyad itu menjadi landasan kepada teman-teman mungkin yang apes menurut saya. Kenapa dibilang apes? Ya karena memang kita nggak diincar oleh dari alma mater kita itu untuk direkrut, itu enggak. Ya mungkin ya ketemu yang orang-orang rekrutmen yang lagi nyari di kampus kayak gitu. Nah itu baru setelah lulus baru mungkin bisa jadi di situ. Indikasinya itu yaitu orang-orang yang datang 200.000 orang itu dari mana, sedangkan kita penghuninya itu cuma 20.000. Kalau katakan kerabat dari 20.000 ini dikali berapa biar jadi 200.000? Kan katanya tadi masuk Al Zaitun itu susah. Lalu orang ada kepentingan apa datang ke situ untuk mendengarkan ceramah 1 Muharram? Jadi kalau acara Muharram itu yang selain 200.000 orang itu di sana udah jadi sebuah rutinitas, yaitu penggalangan dana yang orang-orang dari daerah tertentu, misalnya dari Jakarta Barat, Jawa Tengah, macam-macam itu, dari sebut kontingen mana, mereka tuh masukkan uang yang memang ada di depan itu kayak acara wisuda gitu atau apalah kayak gitu. Tuh uang sekian ratus juta, puluhan juta kayak gitu. Pada saat itu tahun 2000-an awal ya, di periode 2000 sampai 2006 itu, bahkan terbesar yang saya dengar itu sampai 6 miliar. 6 miliar. 6 miliar. Pada saat itu ya, dengan uang istilahnya infak atau sedekah itu per kontingen atau per koordinator yang tadi disampaikan per wilayah itu. Itu dikumpulkan seluruh Indonesia itu bisa sampai. Bahkan ada yang sampai bentuk dolar ya. Dolar enggak, dalam bentuk mata uang dolar enggak ada.